Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih melanjutkan pembahasan kita sebelum Isya tadi, bahwa sekiranya ditetapkan atau dikatakan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada yang namanya hari hisab, atau dikatakan bahwa hamba tidak akan dihisab, dan setiap orang yang beramal dengan amalannya baik maupun buruk tidak akan dibalasi, berarti ini adalah sebuah kesia-siaan. Kalau itu kesia-siaan, maka ini adalah kezaliman dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu mustahil. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Bagaimana mungkin Allah menciptakan alam semesta ini, manusia yang seluruh hidup di dalamnya, kemudian mereka diperintahkan untuk mentaati Allah, diperintahkan untuk beribadah, bersabar, menahan diri dari segala penderitaan dan ujian, dan melarang dari perbuatan kemungkaran, kemaksiatan. Kemudian Allah tidak memberikan balasan atas semua amal perbuatan hamba. Maka ini berarti sebuah kezaliman, dan itu mustahil bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maha suci Allah dari yang demikian itu. Dan ini menjadi bukti bahwa pasti ketika kita diperintahkan, diutusnya Rasul kepada setiap umat, menghabarkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah berarti di sana akan ada hari pembalasan, hari perhitungan amal. Karena perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba untuk mentaati Allah berarti membawa konsekuensi akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap hamba. Dan sungguh telah sampai kepada kita riwayat-riwayat yang mutawatir dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul lainnya alaihimussalatu wassalam, dari riwayat yang tak terbantahkan akan kebenarannya, yaitu dari riwayat umat-umat terdahulu sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitab sucinya. Akan tetapi orang-orang musyrikin yang diutus kepada mereka Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Rasul-Rasul sebelum beliau, menganggap mustahilnya adanya hari kebangkitan. Hal itu tidak lain karena kebodohan mereka terhadap kekuasaan dan kemahabesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mengukur kekuasaan Allah Sang Pencipta dengan kekuasaan diri mereka, kekuatan diri mereka. Kalau manusia mengukur kekuasaan Allah dengan kemampuan dirinya, maka tentu akan berpikir mustahil bagi Allah untuk menciptakan kembali manusia dari kehancurannya. Karena manusia tidak akan mampu untuk menghidupkan dirinya ataupun menghidupkan kembali orang yang telah mati. Namun tidak demikian dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha kuasa dan maha perkasa. Sehingga mereka menganggap kebangkitan itu mustahil, dan sungguh tidak mungkin bagi Allah untuk membangkitkan kembali jasad-jasad yang telah berserakan, yang telah berhancur lebur,
Demikian pula mustahil dalam pandangan mereka kehancuran bumi ini akan dapat diperbaiki. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana letak setiap tulang belulang dan semua kehancuran tubuh manusia, baik yang meninggalnya, matinya ditelan oleh buaya, dicabik-cabik dan diperebutkan oleh banyak buaya, atau yang dimakan diperebutkan oleh binatang buas, yang artinya bagian jasadnya terpisah-pisah, atau yang mati karena terbakar, atau ia terjatuh ke dalam lautan kemudian dimakan oleh ikan-ikan buas. Allah tahu untuk mengembalikan kembali semua ciptaan itu. Dan Allah telah contohkan hal itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ketika Allah mengatakan awalam tu'min, qala bala bal liyatma'inna qalbi. Tidak tentu aku percaya ya Allah, namun untuk semakin meneguhkan dan menenteramkan hatiku. Nabiullah Ibrahim tidak sedikit pun meragukan akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali yang telah mati. Maka Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mengambil 4 burung. Kemudian dirajang-rajang semuanya, kepala dipisahkan. Kemudian dicampurnya kepala dengan kepala, bagian sayap juga, bagian kakinya, badannya dibelah, dadanya dan semuanya dicampur aduk. Kemudian diletakkan masing-masing di tempat-tempat yang jauh dan berbeda. Kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk memanggil burung itu. Dan tiba-tiba seketika pula burung itu hidup dan datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam keadaan hidup, seperti tidak pernah rusak ataupun disembelih. Ini bukti di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga banyak membuktikan kepada mereka yang tidak percaya akan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali mereka, maka Allah matikan mereka selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan, lalu Allah tanya, berapa lama engkau tidur? Ia mengatakan 1 atau 2 hari. Tidak, bahkan engkau tidur selama 100 tahun. Maka lihatlah kepada binatang ternakmu, kepada perubahan yang ada di sekitarmu, sehingga orang itu pun beriman kepada Allah, meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Kahfi sendiri yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa 309 tahun, dan tidak sedikit pun tubuhnya, jasadnya berubah, tetap hidup. Bahkan mereka menyaksikan bagaimana anjingnya itu sudah menjadi tulang belulang, untuk menunjukkan kekuasaan Allah tabaraka wa taala untuk mematikan siapa yang bisa, yang dimatikan, dan menghidupkan siapa yang hendak Allah hidupkan. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan dan kisahkan kepada kita bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Namun orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka menganggap mustahil bagi Allah untuk bisa mendatangkan kembali, yakni bagian dari tubuhnya, partikel-partikel dari tubuh manusia yang sudah hancur, yang dimakan oleh rayap, yang dimakan oleh belatung-belatung, yang dimakan oleh binatang-binatang di dalam tanah, sehingga menurut mereka tidak mungkin manusia yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Bahkan mereka akan dihidupkan lebih besar daripada ketika mereka dimatikan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah mengetahui di mana tempat semua itu.
meskipun sudah hancur lebur dan sudah menjadi tanah, maka Allah tabaraka wa taala tahu bahwa tubuh-tubuh itu di mana letaknya, dan Allah mampu untuk mengembalikan hidup. Sebagaimana yang Allah nyatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Sungguh kami telah mengetahui apa yang dikurangi dari mereka oleh bumi, yakni apa yang dimakan oleh bumi dari jasad-jasad manusia itu. Wa indana kitabun hafid, dan di sisi kami yakni ada catatan lauh mahfuz yang menceritakan segala apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat nanti. Bahkan setiap badan manusia akan binasa, akan hancur kecuali tulang ekornya, yaitu sebuah biji yang kecil, yang kelak dari biji yang kecil yang tersisa dari tubuh manusia itu, kelak manusia akan diciptakan kembali dan disusun kembali jasadnya pada hari kiamat nanti. Yakni mereka akan disirami dengan hujan, lalu kemudian sebiji kecil yang ia adalah tulang ekor manusia, ia tumbuh seperti tumbuhnya sayur mayur atau tumbuh-tumbuhan liar itu, tumbuh dengan segera, kembali sempurna menjadi ciptaan yang baru, bahkan lebih baru dari yang sebelumnya. Tidak ada kehidupan lain setelah kehidupan ini. Yang ada, inilah kehidupan yang kami jalani. Maka orang-orang yang seperti inilah yang mengisi hidupnya, yakni berlomba-lomba untuk meraih kesenangan, meraih segala kepuasan, memanfaatkan hidup untuk kesenangan-kesenangan yang sesungguhnya semu. Karena mereka mengira bahwa inilah kehidupan. Sehingga kadang kita ini tanpa disadari juga memiliki pemikiran orientasi yang seperti itu. Kita ketika menyekolahkan anak kita biasanya mencari sekolah yang favorit apa sekolah yang abal-abal, yang favorit. Kalau dulu kebanyakan orang tua mungkin yang favoritnya bukan di masalah agamanya. Dulu pesantren itu sepi. Alhamdulillah sekarang pesantren penuh semua, sampai banyak yang ditolaki. Dulu pesantren itu satu pesantren paling nampung 30 orang, 50 orang, sekolahan padat penuh. Alhamdulillah ketika ilmu itu merebak, kesadaran ukhrawi itu tumbuh di dalam hati kaum muslimin. Mereka kembali kepada generasi pertamanya dengan sebab ilmu tadi. Walhamdulillah. Dulu kalau sekolah yang paling laku ya sekolah favorit, yang pialanya paling banyak di sekolahannya, bertumbuk-tumbuk. Itu kan yang menjadi harapan. Masukkan sekolah sana saja, favorit. Padahal ya tergantung anaknya sendiri. Kalau anaknya nggak cerdas mau dikasihkan sekolah favorit ya tetap saja sedemikian itu kualitasnya. Tapi mereka mengabaikan sisi lain, yaitu dari kehidupan ukhrawinya terabaikan. Kehidupan ukhrawi ini seolah-olah tidak ada, sehingga materi agama sampai sekarang di kurikulum negeri kita ini sangat minim. Kenapa? Karena mereka berpandangan, paradigma kehidupan mereka masih berpegang kepada ayat ini. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mungkin bukan sebuah keyakinan, tapi menjadi sebuah paradigma yang meresap di dalam hati, bahwa sungguhnya seseorang yang tidak punya bekal ilmu, yang pendidikannya rendah, yang tidak punya pengalaman di dalam keilmuan, ia sekolah atau ia masa depannya suram. Padahal tidak juga. Ada orang yang dia tidak punya kemampuan karena kemampuan IQ-nya rata-rata, katakan rata-rata, umum, tidak istimewa. Orangnya malas karena dimanja. Sekolah naiknya ya karena orang tuanya terpandang, sehingga sekolahan menaikkannya.
Ini contoh saja. Tapi orang tuanya ini milioner atau triliuner. Ini kira-kira anak ini nasibnya jelek atau baik? Otomatis dia baik. Apalagi dia anak tunggal. Orang tuanya meninggal, warisannya jatuh ke tangan dia semua. Dari mana dia mendapatkan kekayaan itu? Dia nggak kerja. Karena rezeki bukan diperoleh dengan usaha manusia mutlak, tapi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang yang belajarnya luar biasa, sarjana sampai tingkatnya profesor, rumah ngontrak, kendaraannya kendaraan yang sangat sederhana, bahkan minim, hidupnya penuh kesederhanaan. Mau dikatakan tidak sukses, yang dia profesor, doktor, cuman dia nggak mau ngajar di perguruan tinggi, ngajarnya di kampungnya, ngajar anak SMP, SMA, di kelas bukan sekolah pegawai negeri, dan bahkan cuman hanya swasta yang statusnya mungkin masih akreditasinya akreditasi B. Ini kira-kira dia kaya enggak? Jadi bukan kepandaian duniawi ini yang akan menentukan rezeki seseorang. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh manusia membanting tulang, menyingsingkan baju, memeras keringat untuk mengejar sesuatu yang sudah dibagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua makhluk. Namun mereka melupakan untuk hal yang tidak pernah dijamin oleh Allah, yaitu ukhrawinya. Siapa yang menjamin bahwa kita pasti masuk surga? Siapa yang menjamin bahwa kalau kita sudah menyatakan syahadat kemudian kita mati juga dalam keadaan syahadat? Meskipun itu harapan kita. Tapi siapa yang menjamin bahwa orang-orang di antara kita yang meninggal itu dia selamat dari ancaman siksa kuburnya? Siapa yang menjamin bahwa orang tua kita yang telah mendahului kita, kakek kita, nenek kita yang telah mendahului kita, mereka di kuburnya dalam keadaan aman, damai? Siapa yang tahu? Kita semua tidak tahu, cuman kita berharap, kita berdoa, dan kita yakin dengan janji Allah. Bila mereka masih orang-orang yang beriman, maka mereka akan selamat, atau mereka akan diringankan, atau kemudian mereka akan dibebaskan dari hukuman dengan doa dari orang-orang yang hidup, dari kaum kerabatnya dan keluarganya. Maknanya, betapa paradigma pandangan berfikirnya manusia pada umumnya sudah menduniawi, yakni mereka lebih berat kepada pemikiran duniawiyahnya daripada ukhrawiyahnya. Bukan tidak boleh bekerja, bukan, akan tetapi berpandangan bahwa kebanyakan, bukan semuanya, kebanyakan, yakni mereka yang lalai dari beribadah sampai mereka mengorbankan akhiratnya untuk dunianya. Ini yang kita lihat, yang kita saksikan, yang itu ada di depan kita. Betapa mereka berlomba-lomba mengejar dunia yang hakikatnya dalam waktu yang sangat singkat akan mereka tinggalkan. Siapa yang akan hidup terus di dunia ini? Orang mengejar kedudukan, baru dapat 1 tahun, 2 tahun dia mati, padahal modalnya gede. Dia nggak dapat apa-apa. Orang membangun bangunan rumah sampai mewah megah, setelah jadi belum lagi 1 tahun dia meninggal dunia. Yang make orang lain, istrinya kawin lagi. Ini sesuatu yang kita lihat yang kenyataan, tapi ketika kita nggak pernah merasa bahwa kita akan hidup. Kita tahu bahwa kita semua akan mati, tapi ketika kita bergumul dengan dunia, kita merasa akan hidup selamanya. Sehingga kita merasa bahwa kita akan berumur panjang. Kita merasa bahwa kita akan senantiasa hidup. Yahsabu anna malahu akhladah. Mengira bahwa hartanya akan membuat hidupnya kekal.
Waliyadzubillah, maka kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wa ma yuhlikuna illa dahr. Ai namutu wa nahya, kita mati, kita hidup, yakni manusia itu mati, kemudian manusia itu dilahirkan. Sebagaimana mereka mengatakan arhamun tadfa wa ardun tabla, yakni rahim-rahim yang mendorong sehingga anak-anak itu keluar lahir, sehingga adalah kehidupan. Dan kemudian bumi itu yang akan menelani mereka, yaitu kematian ketika manusia itu dikubur. Wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak ada yang binasakan kita selain masa. Yaitu mereka berkeyakinan bahwa sebab kematian itu karena umur yang sudah panjang, yang sudah tua, kehidupan yang sudah lama. Manusia diberi umur yang panjang, kemudian dia menjadi tua renta, kemudian mati. Orang ketika sehat gini, kita pingin hidupnya umurnya panjang atau pendek? Terus terang aja, pingin panjang. Tapi orang ketika diberi umur panjang, apa yang dia keluhkan? Teman saya sudah tidak ada semua, mereka sudah pergi semua, kok saya pingin nyusul mereka. Ini kenyataan. Mereka yang tua di umur panjang diberi 90 tahun, 100 tahun, kesepian. Dia mau cerita dengan anak cucunya sudah nggak nyambung. Ceritanya masa lalu, anak cucunya ceritanya masa kini. Apalagi daya pikir yang sudah berkurang, demensia, apa namanya itu, kepikunan, berkurangnya ingatan, itu sering terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Katakan dia sehat normal, tapi ya Allah, makan sudah tidak seperti dulu. Dikasih makanan yang enak paling 1-2 suap yang ditelan, yang dimakan. Tapi kalau ditanya pingin umur panjang, pingin. Itulah hakikat kehidupan manusia ketika kita lepas daripada kontrol akhirat, kontrol agama, kontrol ilmu. Maka kita beranggapan bahwa inilah kehidupan kami di dunia ini, nggak ada kehidupan lain. Karena memang kita tidak tahu, bahkan kita tidak pernah tahu sampai detiknya nanti, di mana ketika masa itu datang kepada kita, baru kita akan tahu. Bagaimana ketika malakul maut datang menjemput kita. Bagaimana ketika kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Bagaimana ketika ruh itu dikembalikan ke dalam jasad-jasad kita, kemudian kita dibangkitkan, didudukkan oleh malaikat-malaikat Munkar dan Nakir. Apa yang terjadi ketika kita seorang diri berhadapan 2 malaikat yang sangat menyeramkan? Pertanyaan-pertanyaan yang suara pertanyaan mereka bukan lemah lembut seperti pertanyaan seorang ayah kepada anak yang kecil. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW, suaranya menggelegar seperti guruh. Bentakan yang keras. Namun orang-orang yang beriman dan memegang keimanannya di dunia ini, yang akan mendapatkan keteguhan untuk menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, perkataan yang kokoh, yaitu di dunia ini, untuk tetap memegangi kalimat tauhid, memegangi kalimat hak, memegangi sunnah. Dan juga di kehidupan akhirat nanti, yang pertama kehidupan akhirat yang akan dilalui adalah alamul qabri atau alamul barzah. Dikatakan alam barzah dengan alamul kubur karena umumnya orang mati dikubur, sehingga diistilahkan alamul kubur. Hakikatnya itu adalah alamul barzah.
yaitu alam yang ada dari sejak kematian sampai sebelum kebangkitan. Itulah alamul barzah. Itu proses perjalanan yang panjang yang kita tidak tahu, yang tidak pernah kita renungi, padahal Nabi sering memerintahkan kepada kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Dalam riwayat lain, aksiru min dzikri hadimil ladzat, yang maknanya sama. Hadimil ladzat, pemutus kenikmatan. Hadimil ladzat, penghancur kenikmatan. Yaitu mengenai kematian, bukan matinya itu. Kalau kita takut mati karena bukan takut apa yang terjadi di balik kematian, itu kebanyakan orang-orang dahriyin. Orang-orang yang berpikir wa ma yuhlikuna illa dahru, mereka takut mati bukan karena apa yang akan terjadi setelah kematian. Yang mereka takut dengan kematian karena berarti mereka akan berakhir kehidupan di dunia ini dan selesai. Sementara mereka masih ingin menikmati berbagai kesenangan, kenikmatan, kemewahan, kelezatan, kepuasan nafsu. Maka ketika mereka harus menghadapi kematian, maka kita bisa melihat bagaimana reaksi dahriyun, orang-orang yang berpikir duniawi dan pragmatis ketika ada penyakit corona. Ketakutannya luar biasa. Ketakutan kepada kematian bukan apa yang akan terjadi setelah kematian. Kalau seorang yang beriman, maka yang dikhawatirkan, yang ditakutkan adalah apa yang akan menimpa dirinya setelah kematian. Dan itulah makna aksiru min dzikri hadimil ladzat, banyak-banyaklah mengingati pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian kalian sesudah itu akan mati, mengisyaratkan yakni kematian kalian ini bukanlah akhir, tapi itu adalah awal dari kehidupan yang hakiki. Yakni maknanya perbuatan dan amal perbuatan seseorang di dunia itu akan diperhitungkan oleh Allah di kehidupan akhirat, kemudian akan dibalasi. Maka siapa yang beramal sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya ia tidak akan tersesat di kehidupan dunianya, yakni tidak akan terperdaya oleh kenikmatan dunia, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara di kehidupan akhiratnya, yakni karena ia dijamin oleh Allah, yakni dengan balasan kenikmatan dan rahmat Allah dengan surga dan ampunannya serta keridhaannya. Waridwanullahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu lebih besar, kenikmatan itu dari semua yang ada di surga. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi kematian itu terjadi karena umur yang sudah berakhir. Kematian itu terjadi karena peristiwa di kehidupan. Ada yang mati karena kecelakaan, mati muda karena kecelakaan atau karena penyakit. Namun mereka menisbatkan kebinasaan itu kepada masa dan bukan kepada pencipta dan penguasa masa. Apabila mereka tertimpa kekeringan atau mereka ditimpa oleh kebanjiran karena hujan, maka mereka menyalahkannya masa. Ya, orang kalau diberi hujan terus ngeluh, kok nggak ada panas, nggak bisa jemuran, nggak kering-kering, rumah pada bocor, kasur pada basah, nggak bisa dipakai tidur. Giliran dikasih panas terus juga mengeluh, air sumur kering, kolam-kolam ikan juga ikut kering, sungai-sungai juga ikut kering dan sebagainya. Dan menyalahkannya adalah kepada masa. Ini orang yang sudah punya janji
mau ada acara ini jam segini hujan deras. Naudzubillah, ucapannya yang dia salahkan hujan. Bukan mengucapkan rahmat, mutirna bi fadlillah wa rahmatih, alhamdulillah turun hujan dengan rahmat dan karunia Allah. Lapar, kematian, penyakit, semua dinisbatkan kepada masa. Ini musimnya penyakit, penyakit yang disalahkan, masa yang disalahkan. Mereka mengira bahwa ini semua adalah perbuatan masa, sehingga mereka mencela kepada masa. Dan para penyair-penyair jahiliyah sangat tampak dari syair-syair mereka yang mencela kepada masa. Hakikatnya mencela masa itu sesungguhnya celaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masa itu ada dalam genggaman Allah Tabaraka wa taala, dan masa itu tidak mampu melakukan apapun karena ia hanyalah waktu, dan ruang waktu itulah yang peristiwa-peristiwa terjadi di dalamnya itu tidak terjadi dengan sendirinya atau karena masa, namun terjadi dengan kehendak Allah. Turunnya hujan, panas yang panjang, musim dingin, musim panas, semua itu terjadi karena Allah dan bukan masa yang melakukannya. Maka mencela masa sesungguhnya hakikatnya adalah celaan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan wa ma lahum bidzalika min ilmin. Sungguh mereka mengatakan bahwa tidak ada yang mematikan kami kecuali masa. Ini perkataan mereka tidak didasari oleh ilmu sedikit pun. Mereka nggak punya bukti, nggak punya dalil bahwa yang mematikan mereka itu masa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini semua karena masa. Yang wajib bagi manusia apabila dia mengaku mendakwakan suatu hal, harus mendatangkan bukti. Maka demikian pula kalau seandainya ia mengatakan bahwa turunnya hujan ini karena ini dan itu, hendaknya dia mendatangkan bukti. Oleh karena itu siapa yang tidak memiliki bukti, Allah katakan kepada mereka wa malahum bidzalika min ilmin. Apa yang dikatakannya tidak didasari ilmu, tidak ada bukti, tidak ada perintah, tidak ada petunjuk dalam kitabullah maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun justru bukti mereka adalah ketidakyakinan. Seperti orang yang suka berprasangka. Inilah alasan dan bukti mereka. Anaknya suka teledor. Misal, kalau berjalan nggak memperhatikan, sehingga sering barang-barang di rumah pada jatuh pecah. Ini ada benda berharga yang dibeli dari luar negeri, semacam hiasan yang harganya mungkin ratusan dolar, ditaruh di atas meja. Ketika dia pulang dari kerja, orang tuanya pulang dari kerja melihat perhiasan itu pecah, langsung sangkaannya kepada anaknya yang suka teledor, tanpa menanyakan dahulu siapa yang menjatuhkan. Ini manusia suka berkeyakinan dengan prasangka. Anaknya dimarahin, bahkan sampai mungkin dihajar. Ini mahal, padahal anaknya lebih mahal dia besarkan dengan biaya dan kasih sayang, tapi terabaikan karena dunia tadi. Setelah dipukulin minta ampun, diterangkan ibunya, itu tadi ada kucing berkelahi, kejar-kejaran, nyenggol, jatuh. La ilaha illallah. Anaknya sudah terluka hatinya, terluka badannya. Karena apa? Karena prasangka, tidak punya dalil. Malahum bihi min ilmin. Ini banyak kehidupannya semacam ini yang terjadi. Inhum illa yadhunnun. Yang mereka lakukan semata-mata hanya berprasangka.
la yughni minal haqqi syai'an, dan prasangka wadhan la yughni minal haqqi syai'an, sedangkan prasangka itu sedikit pun tidak dapat merubah kebenaran, tidak dapat merusak kebenaran, tidak dapat menggantikan kebenaran, tidak dapat menambah kebenaran. Prasangka itu akdzabul hadis, sehingga Nabi mengatakan wa iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Waspadalah kalian dari berprasangka, karena sungguhnya berprasangka, yakni berprasangka buruk itu adalah akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan, sedusta-dusta ucapan. Maka sungguhnya masa itu tidak memiliki daya dan tidak memiliki kuasa untuk mengatur alam semesta. Yang mengatur dan menguasai itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dibenarkan bagi seseorang untuk berprasangka kepada masa, karena berprasangka kepada masa hakikatnya adalah tuduhan kepada Allah, Zat yang maha kuasa. Inilah logika yang benar menurut lisan bagi orang-orang yang suka berdialog untuk mencari kebenaran. Maka apabila dia merenungi dengan dasar kebenaran berdasarkan bukti-bukti, maka dia akan memperoleh kebaikan. Adapun hanya sebatas prasangka, dugaan-dugaan, asumsi-asumsi yang tidak memiliki bukti, maka sungguhnya ia tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar bagi suatu perkara, apalagi perkara yang besar, yaitu mengingkari akan adanya hari kebangkitan di akhirat nanti. Ini saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan bahasannya insya Allah dalam masalah ini. Karena nanti akan ada pembahasan yang lebih mendalam lagi, yang itu perlu kita ketahui, sehingga kita memiliki kewaspadaan di dalam ucapan kita, yang hal itu akan mempengaruhi hati kita dan sikap kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita kepada kebenaran dan istiqomah di atasnya. Tafadhal, barangkali ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Nah, nah, ada hadis menerangkan apabila ada seorang muslim yang subuh dan isanya jamaah di masjid, ada munafik, apakah itu benar hukuman siksa paling dasar? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kemunafikan itu ada dua jenis, yaitu an-nifaqul akbar dan an-nifaq al-asghar. Atau istilah lainnya kemunafikan amali dan kemunafikan i'tiqadi. Kemunafikan yang sebatas pada perbuatan, ini seperti kesyirikan kecil. Kemunafikan akbar yaitu kemunafikan i'tiqadi dalam keyakinan. Yang ini yang termasuk mengeluarkan seseorang dari iman Islamnya. Riwayat-riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka adalah orang-orang yang merasa berat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid di waktu subuh dan isya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk memerintahkan seorang sahabat mengimami sholat berjamaah. Artinya Nabi meninggalkan jamaah itu. Tapi Nabi akan memerintahkan kepada sahabat lainnya untuk mengumpulkan kayu bakar di rumah dari orang-orang munafikin, yaitu mereka yang meninggalkan sholat isya dan subuh. Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari, bahwa mereka orang-orang munafikin di zaman Nabi kalau tidak sholat di masjid, tidak sholat di rumah. Jadi mereka ini kalau sudah tidak sholat di masjid isya maupun subuhnya, ya di rumah juga tidak sholat. Sehingga sholat mereka itu seperti dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mukaan wa tasdiyah, hanya cari muka dan hanya pamer, bukan untuk mengerjakan.
La yakumuna ila sholati illa wahum kusala. Mereka nggak ngerjakan sholat selain merasa sangat malas. Jadi kalau pergi ke masjid itu semata-mata supaya dilihat oleh Nabi. Nah ini kebanyakan. Nah orang-orang munafik yang sejenis inilah munafik akbar, yang bila mereka mati maka mereka akan berada di dalam kerak neraka. Fiddarkil asfal minan nar, di tempat neraka yang paling dasar. Dan di sana banyak sekali sifat-sifat dari munafikin yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang paling menonjol pada mereka yaitu kalau berbicara suka berdusta. Kalau berjanji suka mengingkari janjinya. Kalau diberi amanah ia berkhianat. Dan kalau bertikai dia bermain curang dan penuh dendam. Bila sifat-sifat ini terkumpul pada diri seseorang, maka sempurnalah kemunafikan itu pada dirinya. Sebagian ulama menganggap perkataan sempurnalah kemunafikan itu pada dirinya, yakni ia telah terjatuh kepada kemunafikan akbar. Sebagian yang lainnya ia menganggap masih tergantung kepada kondisi keimanannya. Artinya bisa terjatuh kepada kemunafikan akbar, dan ada yang mengatakan sangat dekat kepada kemunafikan akbar. Namun sama-sama bahayanya, karena sudah munafikan khalisan, dikatakan sudah munafik murni. yakni mereka yang menganggap sudah dekat kemunafikan akbar belum jatuh kepada kemunafikan, hampir-hampir sifat munafik terpenuhi pada dirinya. Kalau seandainya dia lengah sedikit dan tidak memperbaiki diri, tidak meninggalkan sifat-sifat ini, maka terjatuh kepada munafik akbar. Wal'iyadzubillah. Dan sungguh di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah paling banyak menyebutkan tentang keadaan orang munafik ini. Sampai mereka dalam peperangan pun hanya ikut datang peperangan tapi tidak ikut berperang. Bahkan mereka berbalik meninggalkan medan perang ketika peperangan itu berkecamuk, atau mereka sudah lebih dahulu pulang ketika sudah mulai terjadi peperangan. Jadi sehingga mereka merasa nggak diketahui kalau tidak ikut perang, supaya dilihat mereka ikut perang. Dan banyak lagi contoh-contoh kemunafikan akbar, seperti diantaranya yaitu membenci syariat Allah meskipun dia mengamalkan, meskipun dia mengerjakan. Misalnya puasa, dia puasa tapi dengan selalu mengeluh, puasa terus, lapar, nggak enak, mengeluh tentang puasa padahal dia puasa. Ini bisa terkena kepada sifat kemunafikan akbar. Dan munafik akbar ini bisa mengenai pada diri orang-orang yang dia sholat 5 waktu, bisa mengenai pada diri orang yang dia juga tetap menjalankan puasa Ramadannya, juga menunaikan zakatnya, juga berhaji dan berumroh, dan bahkan sebagian mereka berjihad di jalan Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW mereka itu hafal Al-Quran. Tapi mereka telah terkena kemunafikan akbar, karena kalau umat Islam kalah seneng. Ini salah satu sifat-sifat kemunafikan akbar. Jadi kalau mendengar umat Islam kalah seneng, bahagia. Rasakan kamu, sudah saya bilang. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi ketika di perang Uhud terjadi sedikit kekalahan pada kaum muslimin, mereka mengatakan sekiranya mereka mau mendengar saran kami atau mereka mengizinkan kami untuk ikut saran, tentu mereka nggak akan terbunuh seperti itu. Coba kalau mereka mau tinggal di kota Madinah saja, tidak keluar ke Bukit Uhud. Ini munafikun. Mereka orang-orang munafik akbar. Mereka suka mencaci maki atau mencela atau menghina Rasulullah SAW atau syariat Islam. Awas, ada orang-orang kelompok jenggot sama ninja
Ada orang yang kebanjiran, selalu menggunakan lafaz-lafaz ini sebagai ejekan untuk orang-orang yang menjalankan tuntunan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa menjatuhkan kepada kemunafikan akbar kalau dia mengucapkannya dengan menolak syariat-syariat itu. Syariat memanjangkan jenggot, syariat memakai cadar, syariat memendekkan celana. Kita nggak berbicara tentang wajib dan sunnahnya, tetapi syariatnya. Bahwa itu ada dalil dan ada landasan dalil syariat-syariat itu. Seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun membenci orang-orang yang menjalankan syariat Allah, memakai cadar katanya itu budaya orang Arab, memanjangkan jenggot itu katanya budaya orang Arab. Bahkan yang lebih mengherankan lagi sampai mengatakan semakin tebal jenggotnya semakin menunjukkan kebodohannya, kegoblokannya. Apakah dia tidak mendengar sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan a'ful liha wa qasus syawarib, biarkan jenggot kalian itu tumbuh dan cukurlah kumis-kumis kalian. Dan banyak lagi riwayat-riwayat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW tentang syariat-syariat yang ringan saja. Merapatkan shaf dianggapnya berlebih-lebihan. Yang dikatakan berlebih-lebihan di dalam beragama, mereka yang melebihkan dari yang disyariatkan itu yang berlebih-lebihan. Orang berbuat bid'ah itu yang semestinya dikatakan berlebih-lebihan. Kalau orang menjalankan syariat seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semestinya, bukan berlebih-lebihan. Justru dia mentaati Allah dengan semestinya. Yang berlebih-lebihan itu ada dua jenis berlebih-lebihan di dalam mengabaikannya, berlebih-lebihan di dalam menjalankannya. Orang kenapa kok gerah dengan orang yang berpakaian rapat, yakni bagi wanita, sementara dia tidak merasa gerah dengan wanita yang terbuka auratnya? Di mana hatinya sebagai seorang mukmin muslim yang mengatakan dirinya umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini semua benih-benih kemunafikan yang tumbuh di masyarakat. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, "Wahai Imam, kira-kira orang-orang munafik di negeri Basrah ini seberapa banyak?" Apa jawaban beliau? Saya pernah mengatakan ini dulu, mungkin pernah membacakannya. Seandainya orang munafik itu dikeluarkan dari kota Basrah, maka yang tersisa ini yang ada dalam hitungan jari tangan sama kaki. Maknanya di zamannya Imam Al-Hasan Al-Basri saja, orang-orang yang dikategorikan munafikun sama beliau sudah sangat banyak. Maknanya apa? Habis ini penduduk kota Basrah kalau orang munafiknya dikeluarkan dari kota Basrah. Tidak tinggal di kota Basrah kecuali segelintir orang. Penjelasan perkataan Imam Al-Hasan Basri ini dikomentari oleh para ulama, yakni yang dimaksudkan mereka yang terjangkiti kemunafikan baik akbar maupun asgor. Tapi kalau seandainya sekarang ini kemunafikan akbar itu juga disensus, barangkali umat Islam ini nggak sampai 200 juta. Berapa jumlah kita di Indonesia, jumlah umat Islam? Kurang lebih 200 juta yang tercatat. Namun kalau seandainya kita ditelusuri oleh seorang sahabat Nabi, dihidupkan lagi oleh Allah misal di zaman ini, kemudian untuk menilai kemunafikan yang ada di kehidupan kita, ya Allah, saya khawatir diri saya juga ikut nyangkut. Karena sifat-sifat kemunafikan itu sangat banyak sampai mencapai 50-an.
Dan itu yang perlu kita pahami dan kita kenali. Yang prinsip itu yaitu benci ketika Islam itu bangkit, benci ketika umat Islam itu menang, tapi dia gembira sebaliknya, suka apabila umat Islam ini mengalami kekalahan atau mengalami kemunduran. Lebih suka dekat dengan musuh-musuh Islam daripada bersama dengan kaum muslimin. Ini sifat-sifat munafik akbar. Kemudian ia benci terhadap syariat-syariat Islam, sedikit maupun banyak, satu atau dua, apalagi lebih dari itu. Juga termasuk orang yang terkena penyakit Islamophobia, benci terhadap syariat-syariat Islam dan menganggap Islam itu sadis karena ada hukum penggal, ada hukum rajam, hukum potong tangan. Dan betapa banyak syariat mereka menjelekkan syariat Islam, tapi mereka tidak mampu mengatasi kasus pembunuhan yang sedemikian besar dan banyak. Bukankah wafil qisasi hayatun ya ulil albab? Bukankah di dalam penegakan hukum qisas itu akan menghidupkan umat, yaitu menjaga kelestarian hidup umat. Orang yang membunuh dibunuh, apa yang akan menjadi hasilnya? Orang takut membunuh karena takut dibunuh. Tapi ketika orang membunuh cuma di penjara, besok keluar jadi semakin lihai membunuhnya. Orang mencuri dibiarkan, tidak dipotong tangannya pada terpenuhi syarat-syaratnya, cuman di penjara sekian bulan, keluar dari penjara pagi sore sudah nyuri lagi. Ini bukan dongeng tapi kenyataan. Maka residivis itu sangat banyak, yang artinya ketangkap yang kedua, ketiga, keempat itu bukan suatu yang aneh. Kenapa? Karena penegakan syariat tidak ada. Kenapa? Karena adanya orang-orang yang benci terhadap syariat Islam. Ini bahaya, ini kemunafikan, dan kemunafikan akbar serupa ini bisa menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan kufur. Seperti yang ditanya di dalam kubur dan kemudian tidak bisa menjawab, itu selain orang kafir juga orang munafik, munafik akbar, juga munafik asghar, sesuai dengan kadar kemunafikan kecilnya itu. Wa ala kulli hal perlu adanya kajian secara khusus yang membahas tentang munafik. Dan ada kitab Ibnu Qayyim Risalah, tidak terlalu tebal, yang berbicara tentang sifatul munafiqin, yaitu sifat-sifat orang-orang munafik seperti tersebut di dalam Al-Quran Karim. Wah, insya Allah dari ayat-ayat Al-Quran itu kita bisa melihat penjabaran Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang sifat-sifat kemunafikan akbar yang patut kita waspadai. Satu, supaya kita tidak terjangkiti penyakit kemunafikan itu, dan juga kita waspada dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri kemunafikan seperti tersebut di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa menjaga kita, diri kita, keluarga kita, dan juga sahabat-sahabat kita dari segala bentuk kemunafikan. Hada wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lainnya? Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Hada minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.